Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB PGSD bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Oke teman-teman, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat, dan tentunya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan soal. Oke teman-teman, seperti biasa silahkan teman-teman pause dulu, dikerjakan dulu supaya teman-teman tahu seberapa besar kemampuan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal SKB. Untuk yang 3 soal pertama ini saya kasih materi pedagogik ya teman-teman, nanti 4 dan seterusnya baru materi profesional. Oke, langsung kita bahas. Nomor 1, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah demonstrasi, eksperimen, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B, eksperimen. Jadi kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai ini lebih sesuai dengan menggunakan metode eksperimen. Untuk pengertiannya, metode eksperimen itu metode di mana cara penyajian pelajaran melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Lanjut nomor 2. Soal berikut yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah: benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Jadi, soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya yaitu ditandai dengan kata mengapa atau bagaimana. Kemudian nomor 3, disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana dengan menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah: siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. Kemudian siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. Kemudian siswa diberikan nilai sempurna jika membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu, walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Kemudian siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu
C. Siswa diberikan nilai sempurna jika membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Hal ini dikarenakan karena ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Silahkan di pause dulu sebelumnya, kalau udah kita bahas bareng-bareng. Nomor 4. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. Kemudian diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. Kemudian diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Dan yang terakhir, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, udara luar masuk paru-paru. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, kemudian udara luar masuk paru-paru. Pernafasan perut itu pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Di sini ada dua mekanisme ya teman-teman. Ada yang pertama itu fase inspirasi, yang kedua fase ekspirasi. Untuk fase inspirasi ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kayak oksigen itu masuk. Kemudian yang kedua fase ekspirasi. Fase ekspirasi ini fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Nah, sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu keluar. Ini untuk fase yang ekspirasi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Oke, lanjut nomor 5 ya teman-teman. Ini ada 8 pernyataan. Yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Yang kedua, dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Yang ketiga, kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. Yang keempat, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Yang keenam, umur tanaman akan lebih lama. Yang ketujuh, varietas yang baru belum tentu lebih baik. Yang kedelapan, waktu berbuah lebih lama. Pernyataan yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu 1236, 1256, 1346, 1234, 5678. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat yaitu B, 1256. Perkembangbiakan tanaman secara generatif itu ada kelebihan dan kelemahannya ya teman-teman. Untuk kelebihannya itu sesuai yang B tadi, yaitu satu, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Kemudian 2, dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Kemudian yang kelima, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Dan yang keenam, umur tanaman akan lebih lama. Tapi di sini di samping punya kelebihan juga punya kelemahan ya teman-teman. Untuk kelemahannya itu, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik, waktu berbuah lebih lama, dan kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah.
Lanjut nomor 6. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu A. Filtrasi. Jadi santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa ini menggunakan saringan. Nah, dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa itu dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Nah, jadi cara pemisahan materi ini disebut dengan filtrasi atau bisa disebut dengan penyaringan. Kemudian untuk pengertian yang lainnya, ini sebagai tambahan aja ya teman-teman, pengertian kristalisasi itu metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam larutan, seperti contohnya pembuatan garam, pembuatan gula, dan sebagainya. Kemudian sublimasi itu proses memanaskan zat padat menjadi uap tanpa proses pelelehan atau proses pencairan, seperti contohnya pemurnian kembali kapur barus yang sudah bercampur dengan pasir. Kemudian pengertian destilasi itu pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih atau biasa disebut dengan penyulingan, seperti contohnya pemisahan air dan alkohol, kemudian penyulingan minyak bumi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kromatografi, yaitu pemisahan berdasarkan kecepatan perambatan pelarut pada lapisan zat tertentu, seperti contohnya memisahkan komponen warna pada tinta dan sebagainya. Oke teman-teman, lanjut lagi, silahkan di pause, kemudian teman-teman silahkan dikerjakan dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Nomor 7, pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk: pada waktu udara dingin rel tetap lurus, pada waktu kereta direm rel tidak bengkok, pada siang hari yang terik rel tidak bengkok, pada malam hari yang dingin rel tidak bengkok, dan pada waktu dilewati kereta rel tidak goyang. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. Jadi pemasangan sambungan rel kereta api seperti ini itu merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari, yang mana pemasangan ini itu dibuat agar terdapat celah atau jarak antar ujung sambungan, sehingga ketika siang hari terjadi pemuaian pada rel kereta api, maka besi rel tidak mengalami pembengkokan, sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Lanjut nomor 8. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah hipermetropi lensa cekung, hipermetropi lensa cembung, miopi lensa cekung, miopi lensa cembung, emetropi lensa cekung. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C. Miopi, dan lensa penolongnya yaitu lensa cekung. Untuk pembahasannya, berdasarkan jangkauan pandang, mata manusia ini dibedakan menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu mata normal atau emetropi, kemudian yang kedua itu rabun jauh atau miopi. Rabun jauh ini mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak jauh. Untuk kaca mata penolongnya ini biasanya ditolong dengan menggunakan lensa cekung. Kemudian yang ketiga, rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat ini mata tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Nah, biasanya cacat mata ini ditolong dengan menggunakan lensa cembung. Dan yang keempat, mata tua atau presbiopi. Untuk mata tua ini dia tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun jauh. Biasanya penderita ini yaitu orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, untuk kacamata penolongnya ini
menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Kemudian yang terakhir yaitu astigmatisma. Astigmatisma ini mata yang disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Hal ini dikarenakan kornea berbentuk sferis dengan bagian silindrisnya bertumpuk. Lanjut lagi, silahkan teman-teman di pause dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng lagi. Nomor 9. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot ngerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? Air diam, air tumpah sembarang arah, air tumpah ke belakang, air tumpah ke depan, air berhamburan ke segala arah. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat yaitu D, air tumpah ke depan. Untuk penjelasannya, di sini berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya itu ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya itu ditiadakan. Oleh karena mobil angkot itu semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm itu benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air akan tumpah ke depan. Lanjut nomor 10. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai, penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus, penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani, penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil, dan penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat yaitu C, penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Jadi keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat ini merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air ini digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya, sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Lanjut nomor 11. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di atas adalah menopang berdirinya tubuh, melekatnya otot tulang belakang, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melekatnya otot tangan, dan melindungi sumsum tulang belakang. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C, melindungi organ tubuh yang penting. Jadi teman-teman, untuk nomor 1 ini menunjukkan tulang dada, kemudian yang nomor 3 itu menunjukkan tulang belakang, dan yang nomor 4 ini tulang gelang panggul. Jadi yang nomor 2 ini yaitu tulang rusuk itu untuk melindungi organ tubuh yang penting. Oke, lanjut lagi teman-teman, silahkan dikerjakan dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Nomor 12. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa, udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi, udara yang dingin dapat membuat besi rusak, suhu udara berubah-ubah, dan besi tidak tahan udara panas. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B, udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Jadi proses seperti ini dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar dengan istilah korosi atau disebut juga dengan perkaratan.
yang mana korosi itu sendiri pengertiannya yaitu kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian nomor 13, jika hutan-hutan banyak ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali, maka akan mengakibatkan patahan tanah dan meningkatnya kadar O2, retakan tanah dan menurunnya kadar CO2, kesuburan tanah berkurang dan menurunnya kadar O2, banjir dan suhu meningkat, dan meningkatnya kadar O2 dan kesuburan tanah menurun. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, banjir dan suhu meningkat. Jadi kalau banyak hutan ditebangi secara liar, nggak ada proses penanaman kembali, itu sudah jelas pasti akan menyebabkan banjir, kemudian suhu meningkat. Lanjut nomor 14. Berdasarkan evaluasi hasil observasi, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi resiko rusaknya lingkungan adalah lahan pertanian dijadikan sebagai hunian, menanam jenis tanaman secara bergantian, pemanfaatan lahan menjadi kawasan industri, menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang, menjadikan hutan sebagai lahan pertanian. Oke teman-teman, ini mudah sekali ya teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu D, menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Kemudian nomor 15, gusi berdarah mudah terserang penyakit dan luka yang sulit disembuhkan merupakan akibat dari kekurangan vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin B. Oke teman-teman, ini cukup diingat aja untuk gusi berdarah ini dia merupakan kekurangan dari vitamin C. Jadi jawabannya yaitu A. Oke teman-teman, untuk kali ini cukup sekian dulu. Kalau teman-teman ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum